Bab 2039. Setelah ketiga pria itu stabil, Qingming Timur adalah yang paling tidak nyaman, dan dia berbaring di tanah dan berkata dengan menyakitkan, "Kekuatan apa itu? Saya merasa bahwa tubuh itu bukan milik saya." Pedang biru abadi juga berjuang untuk bangun, langsung menyerang jiwa abadi, dan kekuatannya besar, kecepatannya cepat, tidak bisa bertahan sama sekali. Lin Tian baik-baik saja, berdiri di sana, menatap patung batu dan kawanan di kejauhan. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan mendekat." Selesai mengatakan, Lin Tian berjalan untuk berjalan melewatinya, tetapi binatang hantu itu melihat Lin Tian tidak ada hubungannya, menakut-nakuti satu demi satu untuk menyingkir, tidak berani menghalangi Lin Tian. Bagaimana mungkin, anak kucing itu terkejut, dan tidak percaya menatap Lin Tian. Di patung batu, ada suara yang luar biasa, "Nak, kamu belum melakukan apa-apa." "Bagaimana menurutmu?" Lin Tian melihat patung batu itu sambil tersenyum, dan kemudian memadatkan sekelompok pemusnahan virtual. Saat ini, pemusnahan virtual berkedip dengan cahaya hitam, dan ada petir di cahaya hitam, yang terlihat mengerikan. Monster di mata ketakutan, satu persatu, sementara monster di patung batu berkata dengan dingin, "Kamu, pria emas, masih ingin menyakitimu. Bawahanmu berpikir demikian sebelumnya, tapi pada akhirnya, bukankah aku mengambil semuanya?" Lin Tian melihat patung itu sambil tersenyum. "Itu mereka, aku," kata binatang hantu di patung. Dengan itu, patung itu tiba-tiba menjadi hidup, berubah menjadi raksasa kecil, dan kemudian menginjak Lin Tian, yang tertawa dan berkata, "Kamu bukan hewan hantu, tapi manusia." Saya mendengar bahwa pedang biru abadi dan Qingming Timur terkejut. Mereka menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan hal-hal yang berubah menjadi bentuk manusia. Jiwa itu berkata dengan dingin, "Aku benar-benar manusia, tapi aku berlatih keterampilan hantu dan binatang." Selesai mengatakan, kakinya telah bertemu Lin Tian, dan Lin Tian sekelompok kosong saling memukul kaki satu sama lain. Sisi lain segera merasakan apa yang menusuk kaki, rasa sakit di punggung, dan kemudian dengan marah berkata, "Cari kematian." Setelah itu, pria itu mengumpulkan pedang ki hantu, dan kemudian memotongnya ke Lin Tian. Lin Tian menghindari serangan itu dan menggoda sisi lain, dengan cara ini, "Apakah kamu ingin membawaku?" "Cukup untukmu." Setelah pihak lain selesai berbicara, dia terus menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan, tetapi Lin Tian membiarkan pihak lain menyerang. Itu membuat pria itu bertanya-tanya, "Ini, apa yang terjadi? Kamu menggunakan keterampilan hantu dan jiwa, tapi jiwaku kuat, kamu tidak berpengaruh padaku." Lin Tian menertawakan orang ini. Orang ini tidak percaya. Dia mencoba beberapa kali dan hasilnya sama. Akhirnya Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, sudah waktunya untuk menyerah." Setelah itu, Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa pihak lain untuk mengerahkan kepunahan virtual yang kuat, dan pada jarak dekat, boom, ke bawah. Pria itu dipukuli untuk terbang di tempat, dan anak kucing itu berlari ketakutan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Pria itu kesal, dan monster lainnya ketakutan. Adapun Lin Tian, yang menatap, "Mengapa kamu di sini sebagai manusia?" "Wah, kataku, kamu akan membijakku pergi." Saat ini, pihak lain tahu bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa, jadi dia menatap Lin Tian dengan curiga. Lin Tian tersenyum padanya, itu tergantung pada suasana hati. Pihak lain mendapatkan kembali ketenangannya. Ada kolam di mana selalu ada hantu dan binatang buas yang kuat terbang keluar. Saya, yang awalnya adalah seorang pembudidaya hantu, juga mempelajari keterampilan hantu dan binatang, jadi saya tinggal bersama mereka. Adapun untuk tidak pergi, itu karena di sini, kita bisa menjadi lebih kuat, tapi begitu kita pergi, kultivasi kita akan sangat berkurang, bahkan kaisar abadi lebih rendah. Pengurangan besar, Lin Tian curiga, sementara pedang biru abadi dan Qingming Oriental menunjukkan tatapan curiga mereka di malam hari. Adapun anak kucing itu, setelah melihat Lin Tianxin, dia bersenandung, ada kekuatan di bawah tanah, yang bisa membuat kita lebih kuat. Pada saat yang sama, ketika kita jauh darinya, itu juga akan membuat kita lebih lemah. Lin Tian tiba-tiba menjadi tertarik, "Ajak aku untuk melihat-lihat." Pria itu bangkit, menatap Lin Tian, lalu bertanya dengan aneh, "Apakah kamu yakin kamu tidak menyakitimu? Jika kamu tidak memprovokasi aku atau menipuku, aku tidak akan menyakitimu." Monster-monster ini saling memandang, dan kemudian membiarkan raja memimpin. Jadi manusia itu membawa mereka ke tangga, dan menuruni tangga. Adapun binatang hantu lainnya, mereka berada di belakang. Binatang hantu ini telah ditinggalkan oleh Lin Tian sebelumnya. Tetapi ketika mereka memasuki bawah tanah, kekuatan jiwa mereka berangsur-angsur pulih. Secara khusus, anak kucing itu, tiba-tiba hidup dan sehat, pulih ke puncak, sementara pedang biru abadi di satu sisi menarik napas. Aku melihat hal yang aneh untuk pertama kalinya. Ming Hijau Timur juga ketakutan, tiba-tiba semua pulih. Lin Tian ragu, dan manusia itu berkata, "Kekuatan mereka disediakan oleh kekuatan bawah tanah. Apa yang Anda serap sebenarnya adalah kekuatan bawah tanah, dan selama mereka datang ke sini lagi, mereka akan pulih." Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan keajaiban lainnya.
Ketika Anda sampai di sana, Anda akan tahu. Setelah itu, pria itu terus memimpin Lin Tian ke depan sampai dia datang ke ruang bawah tanah dan akhirnya melihat bola besar. Bola itu penuh dengan gas hantu dan cahaya ungu. Melihat pedang biru abadi, dia penasaran, senjata ajaib apa ini? Pria itu berkata, semakin dekat Anda dengan benda ini, semakin kuat kekuatan jiwa Anda. Tapi pedang biru abadi tidak mengerti, lalu mengapa kita tidak? Kamu harus menjadi monster, atau monster, pria itu menjelaskan, dan pedang biru abadi suara. Adapun Lin Tian telah datang ke pesta dansa, menatap garis-garis di atasnya. Saya melihat beberapa kata besar terukir di atasnya, hantu, binatang, bola penyihir. Bola penyihir binatang hantu, apa itu? Adapun penjelasan Lin Tian, dikatakan bahwa ada semacam bola di kerajaan iblis, yang dapat membawa kekuatan tak terbatas ke binatang hantu. Oleh karena itu, binatang hantu menyebutnya bola penyihir binatang hantu, tetapi telah hilang selama bertahun-tahun, dan dapat ditemui di sini. Pedang biru abadi dan King Ming Timur tiba-tiba menyadari, dan pria itu mengagumi wawasan Lin Tian, jadi dia berkata, ya, ini adalah bola penyihir binatang hantu, bola ajaib. Lin Tian menyentuhnya dan merasa ada kekuatan jiwa yang kuat di dalamnya. Kemudian dia tersenyum, ini sedikit menarik. Orang-orang dan monster tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap mereka dan berkata, saya ingin menyerap kekuatan dalam hal ini. Pria dan monster itu terkejut, dan Lin Tian Xiao berkata, jangan khawatir, yang saya serap adalah kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan itu tidak akan memengaruhi Anda. Hantu dan binatang buas ini meragukan, tetapi Lin Tian mulai menyempurnakannya. Yuan abadi itu masuk ke tubuh langit hutan terus-menerus, dan tubuh emas Lin Tian sedikit berubah. Hewan-hewan hantu itu hanya bisa menonton di satu sisi, sementara anak kucing memberitahu manusia, Tuan, apakah kita ingin menyelinap menyerang? Dia sangat kuat, tidak ada gunanya menyelinap masuk. Manusia itu menyerah, dan anak kucing itu tertekan. Ya, apakah itu bagaimana membiarkannya pergi? Dia tidak membunuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu memarahi, dan anak kucing itu tidak berani berbicara sekaligus. Untuk Lin Tian, tubuh emasnya ditingkatkan dari 7 bintang menjadi 8 bintang, dan itu juga mencapai 9 bintang sebelum dia berhenti. Tetapi bola penyihir hewan hantu masih kuat dan berdiri di sana, dan Lin Tian ingin memindahkannya dan mengambilnya, tetapi menemukan bahwa itu tidak terkendali sama sekali. Sepertinya senjata ajaib semacam ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Bab 2040 Kehadiran binatang hantu. Tetapi kemampuan Lin Tian untuk menekan, terutama Lin Tian tiba di keabadian emas bintang 9, seolah-olah mengubah seseorang. Kaisar abadi pedang biru kemudian maju untuk memberi selamat dewasa. Lin Tian menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, sangat layak untuk dibahagiakan, tetapi tidak mudah bagi Jin Xian untuk mencapai Xianjun. Sangat sulit bagi Jin Xian untuk mencapai Xianjun, dan dibutuhkan banyak keberanian untuk memecahkannya dan kemudian berdiri, kata pedang biru abadi. Lin Tian jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dan kemudian menarik napas dalam-dalam, ayo pergi dulu. Iya, adapun Lin Tian, dia menertawakan kucing, pria itu, dan monster lainnya, aku tidak akan mengganggumu. Monster-monster ini sangat ingin Lin Tian pergi, jadi mereka bergegas mengirim Lin Tian pergi. Ketika Lin Tian San keluar dari surga, ini, anak kucing itu menarik napas. Aku bilang Tuan, siapa orang ini? Entahlah, tapi pasti mengerikan. Orang itu membeku dengan cara yang berat, dan binatang hantu lainnya ditebak lebih banyak. Lin Tian San terus berjalan keluar, dan Su Tianmo dalam kegelapan tiba-tiba melihat bayangan. Dia dengan cepat melihat mereka melalui burung-burung dan berkata, bagaimana mungkin tidak apa-apa? Ada apa? Bahwa ketidakkekalan Yin ragu untuk menanyakan jalan, dan Su Tianmo itu malu. Ini, Yin Chang harus melihatnya sendiri. Ketika dia melihat gambar yang ditampilkan oleh Su Tianmo, Yin Chang sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Tapi Su Tianmo ragu-ragu. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada monster di dalamnya? Mengapa? Apa yang tidak bisa dia lakukan sekarang? Kata yang tidak konstan. Su Tianmo merasa malu. Yah, aku tidak menyangka dia begitu mengerikan. Limbah, vilamu adalah sekelompok sampah. Yin Chang sangat marah sehingga dia harus memuntahkan darah. Su Tianmo tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menerima kritik di sana. Yin Chang tidak ingin Lin Tian pergi, jadi dia bertanya, apakah ada cara untuk menghentikannya, pemimpin villa? Ini, cepat pergi, tanyakan pada tuan vilamu, dan katakan bahwa aku akan memberinya apapun selama aku menjatuhkannya. Su Tianmo ini ragu-ragu dan berkata, baiklah, aku akan menghubungimu. Yin Chang marah saat ini, dia ingin menjatuhkan Lin Tian jika dia tidak bisa membayar harga apapun. Setelah Su Tianmo sibuk di sana sebentar, dia mengeluarkan batu itu ke Yin Chang, pemimpin villa kami sedang berbicara dengan Anda. Yin Wuchang mengambil batu nada dan berkata langsung, Lao Guo, singkatnya, bisakah kamu mengatasinya? Itu bisa dilakukan, tapi kamu bilang kamu akan memberiku sesuatu. Apakah itu benar? Pihak lain bertanya sambil tersenyum, dan suara tak terlihat itu berkata, itu benar.
Nah, itu yang kamu katakan, kamu bisa menerimanya. Aku akan datang sekarang. Ketika pihak lain selesai berbicara, suara itu menghilang, dan yang tidak konstan bergumam, orang ini selalu berhantu. Untuk sesaat atau lebih, sebuah suara datang dari kejauhan, ayo pergi. Yin Chang tercengang, kamu adalah datang begitu cepat. Aku ada di dekatnya, suara itu berkata, dan Yin Wuchang segera membiarkan Su Tianmo memimpin. Adapun Su Tianmo, dia buru-buru membawa semua orang bersamanya. Lin Tian sekarang adalah abadi emas bintang 9. Dia tidak tahu seberapa kuat pertahanannya, tetapi dia bisa yakin bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri. Yang membuat Lin Tian sakit kepala adalah semakin kuat tubuh emasnya, semakin sulit untuk berdampak pada Xian Jun, karena Xian Jun juga disebut menghancurkan tubuh emas, sangat menyakitkan untuk menghancurkan tubuh emas. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh emas, semakin sulit untuk memecahkannya. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda mungkin menyakiti Xianghe, jadi Xian Jun adalah waktu tersulit untuk abadi. Bahkan Kaisar Abadi Pedang Biru bercanda, sepertinya sulit untuk menghancurkan tubuh emasmu, Tuan. Tidak juga, Lin Tian menghela nafas, dan Qingming Timur ragu, kalau begitu temukan sekelompok orang untuk menyerangmu. Lin Tian Xiao berkata, jika begitu mudah, maka setiap pria abadi telah tumbuh dengan cepat, mengapa begitu berhati-hati? Hijau Timur Ming sangat malu, pada awalnya saya mematahkan tubuh emas jadi, tetapi saya sangat berhati-hati. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan kemudian dia mulai gelap di mana-mana, dan pada saat yang sama, ada embusan angin hantu, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pedang Biru Abadi segera meragukan, siapa itu? Sepertinya seseorang bisa memecahkannya untukku. Lin Tian tertawa dan berkata, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru dan Ming Hijau Timur tercengang dan tidak bisa berbicara. Sampai beberapa saat kemudian, sekelompok orang muncul di depan mereka, dan pemimpinnya adalah Yin Chang. Yin Wuchang tersenyum pada Lin Tian, wah, sampai jumpamu lagi. Pukulan itu sebelumnya, begitu cepat, Lin Tian menggoda, tetapi Yin Chang menatap, jangan meremehkanku, aku tidak selemah itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu bukan lawanku, beranikah kamu datang? Kali ini, saya mengundang pemilik villa Gunung Yuming, dan dia sangat terampil, kata yang tidak konstan itu dengan bangga. Tapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, oh, berapa banyak orang yang ada di kerajaan? Peri Yuming, dia tidak ada dalam daftar, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya dan bisa menjadi penguasa villa Gunung Yuming. Tentu saja, dia tidak sederhana, yang tidak konstan itu membual. Tapi Lin Tian tidak menganggapnya serius, dia tersenyum dan berkata, benarkah, kalau begitu keluar dan biarkan aku melihat. Yin Chang menatapnya dan berkata, kamu bisa menontonnya, pasti sangat menyakitkan bagimu nanti. Lin Tian tidak berbicara, tetapi dalam ruang dan waktu ini, satu orang muncul, dan kepalanya putih, dan dia memiliki banyak hantu Qi yang melilit di sekelilingnya. Guo Baixi, begitu pria itu keluar, dia melaporkan namanya, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru berbisik di telinga Lin Tian, tolong hati-hati, orang ini, dikatakan bahwa ada banyak keterampilan hantu dari sekte jahat, yang dapat membuat jiwa abadi orang tidak berdaya, oleh karena itu, meskipun dia tidak ada dalam daftar Kaisar Abadi di Raja Abadi Yumingdom, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan bertemu dengannya. Melihat kepercayaan diri Lin Tian, Pedang Biru Abadi tidak punya pilihan selain tidak bertanya lagi. Namun, Yin Chang sangat gembira, wah, apakah kamu takut? Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika dia menggunakan keterampilan hantu atau jiwa, aku keberatan, ayo menyerah. Guo Baixi berkata dengan dingin, apakah kamu bermaksud membenciku? Ketidakkekalan implisit itu menambahkan cara cuka, omong kosong, jangan membencimu, membenci siapa? Guo Baixi juga seorang pria yang pemarah, dan dia juga berkata, wah, apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah penguasa villa ini, ada banyak makhluk abadi yang terbunuh. Aku berkata, jangan bermain denganku jika kamu menggunakan teknik hantu atau teknik jiwa, atau kamu akan kehilangan muka. Lin Tian tersenyum padanya. Roh jahat Guo Bai sangat mendesak, dia bertepuk tangan di udara, itu adalah keterampilan jiwa, itu tidak berhasil sama sekali untuk Lin Tian, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Tapi Lin Tian berkata, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Yin Chang dengan cepat berkata kepada Guo Baixi, kami tidak menggunakan metode roh atau teknik hantu. Kalau begitu, aku akan menggunakan metode peri umum. Guo Baixi sangat tertekan, dan kali ini dia memiliki telapak tangan. Ini adalah kilatan emas. Ini adalah teknik telapak tangan emas. Lin Tian bergegas ke tubuh emas untuk membukanya, dan kemudian cahaya keemasan digunakan untuk melindungi tubuhnya. Namun, ketika teknik telapak tangan mengenai Lin Tian, itu diblokir oleh tubuh emas. Semua orang yang hadir linglung. Bab 2041, tapi Lin Tian tampak serius. Ini masalah besar. Ketika orang-orang melihat Lin Tian tidak hanya tidak bahagia, tetapi juga sedikit sedih, mereka semua tampak aneh. Sementara Pedang Biru Abadi tersenyum pahit. Tuanku, Anda sangat kuat dengan 9 bintang dan tubuh emas.
Ketika mereka mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari, dan cemberut yang tidak konstan, tubuh emas bintang 9 dapat menahan kekuatan Kaisar Abadi bintang 9, dan kualitas tubuh emas ini, setidaknya, ilahi. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, ayo, aku akan menyerangmu dan melihat siapa yang bisa menghancurkan tubuh emasku. Semua orang terkejut, beberapa orang masih tertekan, anak ini gila. Tidak, peri emas sangat sombong, kami Kaisar Abadi dipermalukan. Itu menjijikan, sebagai pemimpin villa, Guo Baixi adalah emas abadi untuk pertama kalinya. Tetapi Lin Tian menertawakan orang-orang dan berkata, mengapa, serang Anda, apakah Anda tidak datang, orang-orang? Ini tidak bodoh, tetapi yang tidak konstan tidak bahagia. Wah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak melawan. Aku tidak melawan, ya, itu yang kamu katakan. Setelah itu, Yin Chang mulai menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan. Tapi serangan ini terlihat ganas, tetapi mereka mengenai tubuh emas, tetapi tidak berguna bagi Lin Tian. Lin Tian berkata dengan muram, kapan aku bisa menghancurkan tubuh emas dan menyerang Xianjun? Ketika kami mendengar kata-kata Lin Tian, kami hampir tidak memuntahkan darah, tetapi Yin Wuchang menjadi gila, semua jenis pil tertelan, dan Guo Baixi di satu sisi tidak bisa melihatnya. Kami dengan cepat meminta semua orang untuk minum pil dan menggunakan rune. Orang-orang melakukan hal yang sama, dan kemudian menyerang Lin Tian secara bergantian, sementara King Ming Timur di satu sisi tampak bodoh. Apakah ini baik-baik saja? Tubuh emas bintang 9 dari tingkat anti surga benar-benar luar biasa, pedang biru abadi menyembah. Ketika King Ming Timur mendengar ini, dia juga iri, itu benar-benar kuat. Orang-orang di sana ada semua jenis tukau, dan ketidakkekalan tersembunyi itu dengan cepat menghilang, tetapi tidak ada salahnya bagi Lin Tian. Guo Baixi hanya bisa depresi. Yin Tua, orang ini, saya pikir kita membutuhkan abadi tingkat raja, atau abadi tingkat dewa, untuk menghadapinya. Yin Wuchang tertekan, tidak. Bagaimana sekarang? Guo Baixi datang ke jalan napas, dan yang tidak konstan ragu-ragu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menarik, Guo Baixi tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi dia memerintahkan semua orang untuk mundur. Semua orang melarikan diri dengan ketakutan, terlepas dari tinggalnya. Wajah Lin Tian suram, jadi dia pergi. Yin Wuchang berlari dan memarahi, tunggu, aku akan menemukan cara untuk menghadapimu. Berkata, orang-orang ini menghilang, dan Kaisar Pedang Biru Suci berkata, lari sangat cepat, seperti cucu. King Ming Timur datang ke tepi hutan dan mengelilinginya untuk melihat cahaya kemasan di atasnya. Tidak ada yang bisa menghancurkan tubuh emasmu. Bukan siapa-siapa, itu mungkin jika itu Raja 8 atau 9 bintang. Lin Tian tahu kekuatan tubuh emas. Mendengar ini, King Ming Timur terkejut dan berkata, tingkat raja, diperkirakan sangat sulit untuk menemukan dunia bawah bulan ini. Belum tentu, pedang biru abadi berkata tiba-tiba, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, oh, apa kamu tahu? Keluarga Barat ini memiliki seorang jenius. Dikatakan bahwa itu Wang Elvexian Ge, dan itu sudah Kaisar Abadi bintang 8. Lin Tian tersenyum, oh, sangat menarik, ayo pergi dan temui keluarga Xiok sebentar, dan biarkan mereka membuka jalan untuk meninggalkan planet ini. Kaisar Abadi Pedang Biru ragu-ragu, Anda ingin pergi ke 9 bintang? Ya, akan lebih nyaman untuk menemukan orang di planet bintang 9. Lin Tian selalu memikirkan hari itu. Kaisar Abadi Pedang Biru mengerti dan berkata, planet bintang 9 terdekat disebut Wan Xianxing, dan kerajaan abadi Yuming hanya berada di bawah yurisdiksi Wan Xianxing. Jika Anda menyinggung keluarga Barat, Anda pasti akan menyinggung Wan Xianfu. Rumah Wan Xian, Lin Tian belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, jadi dia bingung, dan Pedang Biru Abadi menjelaskan, sekitar 8.000 tahun yang lalu, tempat itu mendirikan rumah Wan Xian, yang bertanggung jawab atas Xianyu di dekatnya. Lin Tian mengerti dan berkata, ayo pergi ke keluarga Barat dulu dan biarkan mereka membantuku menghancurkan tubuh emasku. Mendengar kata-kata Lin Tian, Pedang Biru Abadi tersenyum dan berkata, kali ini, keluarga Barat diperkirakan akan memuntahkan darah. Namun, Oriental King Ming berkata, dikatakan bahwa keluarga Barat bertanggung jawab atas kerajaan abadi Yuming, ada banyak ahli tersembunyi. Apakah kamu benar-benar akan mati jika kamu pergi seperti ini? Aku mohon mereka untuk menyakitiku, atau bagaimana aku bisa menghancurkan tubuh emasku? Lin Tian bertanya. King Ming Timur tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengikutinya dalam diam. Di lembah ini, orang-orang dari villa berkumpul untuk mendiskusikan Lin Tian. Guo Baixi lebih tertekan dan menatap Yin Wuchang. Aku bilang, Lao Yin, apa yang harus aku lakukan? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus saya tanyakan? Ini bukan manusia. Ketidakkekalan Yin itu tertekan, tetapi Guo Baixi sedikit tidak mau. Tidak, kita akan terus menatap, dan kita akan menemukan peluang. Peluang apa? Menurut Anda apa lagi yang dapat Anda lakukan? Tukau yang tersembunyi dan acuh tak acuh, dan Guo Baixi berkata, menurutmu, kita menyerang tidak berguna baginya, mengapa tidak mencoba racunnya? Racun apa yang harus Anda gunakan? Cobalah, Yin Wuchang ingin tahu.
Tetapi Guo Baixi ragu-ragu dan berkata, yang ini, tolong. Kalau begitu tolong, jalan napas Yin Wuchang. Tetapi Guo Baixi berkata, tapi bocah itu sudah pergi, kita harus mengikutinya. Yin Chang tertekan, kamu pergi dan aku akan mengikutimu. Dengan itu, Yin Chang melompat menjauh, dan Guo Baixi bergumam, peri emas, membuatku sangat malu. Setelah bergumam, Guo Baixi tidak punya pilihan selain pergi. Lin Tian dan yang lainnya bergegas ke kota Yuming bersama. Bulan ini, kota Ming adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga Au Barat. Segera setelah 3 dari Lin Tian San tiba, Kaisar Abadi Pedang Biru langsung merapikan tim penjaga di kota. Untuk sesaat, banyak orang dari keluarga Au Barat muncul, dan para penonton bertanya-tanya siapa Lin Tian dan yang lainnya dan mengapa mereka membuat masalah di sini. Yin Chang bahkan lebih demensia, ketiga orang ini ingin secara terbuka menantang keluarga Au Barat. Pada saat ini, ada seorang pria yang berlari keluar dari konvoi. Dia mengenakan baju besi, dan ada binatang abadi dengan api di sisinya. Binatang abadi ini terlihat seperti harimau abadi api, dan matanya terbakar, dan mulutnya memuntahkan api. Kaisar Abadi Pedang Biru mengenalinya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah puncak api Au Barat dari keluarga Au Barat. Ya, saya, Xiao Huofeng juga merupakan komandan kota. Apa maksudmu? Tangan puncak api Au Barat itu mengubah pistol panjang api, memelototi Kaisar Abadi Pedang Biru. Pedang Biru Abadi tersenyum dan berkata, aku adalah Pedang Biru Abadi, ini orang dewasa saya, dia ingin bersaing dengan para ahli dari keluarga Xiaomo. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, terutama Pedang Biru Abadi, yang masih pendekar pedang terkenal, tetapi dia mengenali Abadi Emas sebagai orang dewasa, dan Abadi Emas ini harus bersaing dengan orang-orang dari keluarga Xiao. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Cara keraguan puncak api Au Barat itu, dan Kaisar Abadi Pedang Biru itu tersenyum. Kamu tidak salah dengar. Bab 2042 tapi Xiao Huofeng membencinya dan berkata, Pedang Biru Abadi, kamu bilang menantang kami mungkin berpikir ada kemungkinan seperti itu, tetapi Anda membiarkan peri emas menantang kami. Apakah menurutmu keluarga Xiao kami sangat lemah? Saya tidak mengatakan itu, tetapi tuanku, Anda benar-benar tidak bisa membantunya. Pedang Biru Abadi sengaja merangsang orang-orang ini. Orang-orang dari keluarga Au Barat ini, satu persatu, sangat berani. Beberapa berkata kepada Au Huofeng Barat, Tuan, bunuh dia. Tapi puncak api Au Barat menatap Lin Tian dengan dingin, dan kemudian berkata kepada binatang abadi di sampingnya, aku akan memberikannya padamu, dan aku tidak akan meninggalkanmu hidup-hidup. Iya, setelah itu, binatang abadi itu membuka mulutnya, dan kemudian nyala api yang kuat menembak Lin Tian. Orang-orang di ruangan itu mengira Lin Tian akan terbunuh. Tapi cahaya kemasan Lin Tian berkedip, menahan serangan satu persatu, dan berkata, tidak cukup, tingkatkan kekuatannya. Binatang abadi ini, mendengar permintaan Lin Tian, berpikir bahwa Lin Tian membenci dirinya sendiri, dan sangat marah sehingga dia menyerbu keluar, matilah. Ketika binatang abadi menyerang Lin Tian baik-baik saja, dia menertawakan binatang abadi itu. Yang lain tercengang, tetapi Pedang Biru Abadi tersenyum pada puncak api Au Barat, lihat, kamu binatang abadi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Puncak api Au Barat terlihat jelek, tetapi juga berkata kepada binatang abadi itu, oke, berhenti. Tuan, saya, binatang abadi ini sangat tertekan, tetapi puncak api Au Barat itu berkata, aku datang. Lihat tarian senjata panjang tangan puncak api Au Barat, saat berikutnya, bayangan naga api bergegas ke Lin Tian, lalu memukul Lin Tian dengan keras. Tubuh emas Lin Tian masih bersinar, yang secara langsung menahan serangan pihak lain. Orang-orang menarik napas, beberapa orang juga bergumam, apa yang bahkan tidak bisa dilakukan puncak api Au Barat untuk abadi emas ini. Apa asal-usul abadi emas ini dan mengapa ia memiliki tubuh emas yang begitu kuat? Sungguh monster. Sementara orang-orang membicarakannya, puncak api Au Barat terlihat jelek, jadi dia terus menarik pistol panjang, dan kemudian menjadi gila untuk menyerang. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lemah, terlalu lemah. Semua orang terkejut, saya tidak percaya itu benar, tapi puncak api arogan Barat bahkan marah, terus tingkatkan kekuatannya. Hasil akhirnya sama, tidak peduli bagaimana puncak api Au Barat mencoba, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian hanya bisa bertanya padanya, mari kita panggil kamu yang terkuat. Anda, puncak api Au Barat merasa bahwa Lin Tian menghina dirinya sendiri, jadi dia marah dan ingin membunuh Lin Tian. Para penonton secara bertahap menemukan bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa dan mulai memperlakukannya sebagai karakter. Tetapi puncak api Au Barat memerintahkan kepada orang-orang, semuanya, naik bersama dan bunuh dia untukku. Semua orang saling memandang, dan puncak api Au Barat berteriak, apa yang ingin kamu lakukan, naik. Orang-orang itu berpikir bahwa begitu banyak orang akan naik bersama dan Lin Tian pasti akan mati, jadi orang-orang itu segera mendengarkan perintah dan memukul api untuk menyerang Lin Tian.
Kaisar Abadi Pedang Biru dan orientasikan King Yu mundur ke satu sisi untuk menunggu dan melihat. Sampai api dihancurkan, Lin Tian masih berdiri di sana. Orang-orang di Tukao, bisakah kamu bangga dengan keluargamu? Sarkasme Lin Tian membuat mereka terlihat jelek. Puncak api Au Barat bahkan jalan napas. Jangan berpuas diri, nak, ada banyak ahli di keluarga Au Barat kami. Kalau begitu cepatlah, aku tidak ingin membuang waktu, Lin Tian berkata, dan puncak api Au Barat itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi dia buru-buru mengeluarkan batu nada dan memberitahu kejeniusan keluarga Au Barat. Sekitar seperempat jam kemudian, ahli yang tak terhitung jumlahnya datang dan berdiri di atap. Para penjaga keluarga Au Barat melihat orang-orang ini, terkejut satu persatu, mereka semua berasal dari paviliun bakat Au Barat. Ya, lihat, orang pertama dalam daftar bakat paviliun bakat Xiao Leitian telah datang. Ketika mereka melihat masa lalu, mereka melihat seorang pemuda berbaju besi putih, tetapi dengan kilat bersinar. Pria ini adalah Au Leitian Barat. Lin Tian melirik, ini bagus, ada level Wang Xiange. Au Leitian Barat bingung, dia menatap Au Huofeng Barat dan bertanya, Huofeng, ada apa, mengapa peri emas? Peri emas, puncak api Au Barat dengan cara yang malu, tetapi Au Leitian Barat itu membeku, katamu, ada pria yang sulit, tetapi juga untuk menantang kita, itu bukan dia. Itu dia, saya sudah mencoba berkali-kali, tetapi saya tidak bisa menahannya. Puncak api Au Barat itu sedikit malu. Dapat dikelilingi oleh pavilion jenius, satu persatu, dan beberapa orang berkata, saya sedang berlatih. Saya pikir saya bertemu lawan saya dan datang untuk berduel, ternyata. Beberapa orang juga berkata, sepertinya abadi emas ini berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Xiao kita. Ketika orang-orang ini membicarakannya, Kaisar Abadi Pedang Biru menertawakan para jenius ini, kalian para jenius, ada pepatah, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan dengan tidak benar. Semua orang menatap pedang biru abadi, dan Au Leitian Barat berkata dengan dingin, katakan. Faktanya, kamu, bahkan bersama-sama, bukanlah saingan dewasaku, Kaisar Abadi Pedang Biru itu berkata, segera biarkan adegan, wajan. Beberapa orang berkata, peri emas, kami bukan lawannya, lelucon apa? Salah satu pavilion bakat kami adalah Kaisar Abadi dengan lebih dari 5 bintang, dan siapapun berada di dekat tingkat raja, atau bahkan kisi abadi tingkat raja. Ya, sama seperti dia, kita bisa menghancurkannya dengan satu tarikan napas. Melihat orang-orang ini sangat mampu bermain, pedang biru abadi tersenyum pada mereka dan berkata, sebaiknya kamu meledakkan kekuatanmu bersama-sama, atau kamu akan mendapat masalah besar jika kamu kehilangan muka nanti. Ketika kami mendengar ini, kami marah sampai Dewa Bintang 5 terakhir berkata, ini, saya yang terlemah, saya datang. Lampu hijau Kaisar Abadi menyala, seluruh tubuh menghilang, dan semua orang saya langsung tersenyum. Saat berikutnya, Lin Tian dikelilingi oleh tanaman merambat, dan memutarnya bersama-sama. Di depan tanaman merambat, Kaisar Abadi Bintang 5 muncul. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi membual, nama saya Xiao Tian, jika kamu mati, kamu harus ingat siapa yang membunuhmu. Semua orang tertawa, dan Lin Tian menertawakan Au Mutian Barat ini, kamu terlalu lemah. Aku terlalu lemah, wah, kamu tidak tahu ketinggian bumi. Au Mutian Barat itu tidak segera senang, dan kemudian lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya di depannya berubah menjadi jarum terbang. Pada saat berikutnya, jarum terbang ini mengenai Lin Tian satu persatu, tetapi tubuh emas Lin Tian menahan semua jarum terbang satu persatu. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum pada Au Mutian Barat yang terkejut dan berkata, jika hanya ada serangan sekecil itu, saya menyarankan Anda untuk bergegas. Anda, Au Mutian Barat ini menjadi gila, tetapi Lin Tian sangat tenang, dia menertawakan Au Mutian Barat ini, tapi pedang biru abadi itu tertawa, biarkan orang lain mencoba, saya belum melakukan yang terbaik. Au Mutian Barat ini tidak mau, dan kemudian berkumpul untuk menyerang Lin Tian lagi. Lin Tian baik-baik saja, masih berdiri di sana, membiarkan jarum terbang ini terbang, dan bercanda, jika aku menyerangmu 100 kali, 1000 kali, kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bab 2043 mendengar ini, Xiao Tian merasa sangat kasar dan menatap Lin Tian dengan wajah merah. Kamu menghinaku. Aku tidak menghinamu. Aku menghina seluruh keluarga Sioxmu. Lin Tian Xie tertawa, dan kata-kata ini, biarkan para jenius dari keluarga Au Barat ini, satu persatu melotot. Kaisar Abadi Pedang Biru kemudian menambahkan, aku berkata, apakah kamu hanya memiliki standar ini di pavilion bakat Xiao? Orang-orang itu ingin naik satu persatu, dan Lin Tian tersenyum pada mereka ketika waktunya hampir tepat dan berkata, ayo, bersama-sama. Kesombongan, Au Leitian Barat akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan Lin Tian menertawakannya, kalau begitu kamu cepat memadamkan kesombonganku. Orang-orang ini hampir tidak marah sampai mati, dan ketidakkonsistenan di kejauhan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini sangat sombong. Orang lain di jalan juga tertarik dengan kesombongan Lin Tian, beberapa orang masih penasaran dengan asal-usul Lin Tian.
Namun, saat ini, Wes Auletian tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sebuah ide melintas, guntur mendarat di udara dan menghantam Lin Tian secara langsung. Boom, yang sangat kuat. Menurut pencapaian masa lalu Xiao Tian, itu dapat secara langsung melukai kaisar abadi biasa. Tapi setelah petir, Lin Tian masih utuh. Melihat semua orang di sini terkejut, beberapa dari mereka bahkan membuka mulut, bagaimana ini mungkin? Itu mengerikan, beberapa orang gila, sementara yang lain berkata, tubuh emas seperti apa yang dibudidayakan orang ini? Untuk sementara, semua orang bertanya-tanya seberapa kuat tubuh emas Lin Tian dalam pertahanan, tetapi Lin Tian tersenyum pada Auletian Barat dan berkata, sepertinya kamu hanya keterampilan ini. Wes Auletian terlihat bermartabat, dan menatap Lin Tian, wah, apakah menurutmu aku baru saja mencoba yang terbaik? Oh, apakah Anda memiliki kemampuan? Ayo, coba saya lihat. Lin Tian tersenyum pada Auletian Barat. Mata Wes Auletian memancarkan cahaya aneh dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Oke, jika aku tidak bersembunyi, aku akan melihat apakah kamu berani datang. Lin Tian menertawakan Auletian Barat, dan Auletian Barat bersenandung, dan kemudian guntur mulai bergulir di tubuhnya. Momentum ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semua orang menghargai bahwa Lin Tian akan dijatuhkan kali ini, tetapi Lin Tian sangat tenang menunggu. Sampai Wes Auletian dikelilingi oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya, bayangan naga petir bergegas ke Lin Tian dan memukul Lin Tian dengan kedua tangan. Ada retakan di permukaan tubuh emas Lin Tian, tetapi retakan itu hanya berkedip dan menutup lagi. Semua orang terkejut, dan Lin Tian memarahi, hampir. Sayang sekali pedang biru abadi berkata, itu saja. Lin Tian kemudian menoleh untuk melihat Auletian Barat sambil tersenyum, kamu bisa minum beberapa pil atau menggunakan rune untuk menambah kekuatan pada dirimu sendiri. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan menyihir pihak lain untuk minum pil, tetapi Xiao Tian berpikir bahwa bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka, jadi dia bersenandung, kamu tidak butuh pil. Jika kamu tidak menggunakan pil, apa yang tidak bisa kamu lakukan untukku? Kenapa tidak? Saya akan memberitahu Anda jika saya dapat membantu Anda. Hari Aulei Barat selesai mengatakan, kedua tangan terus berayun di sana. Tinju ini, dengan guntur dan kilat, menghantam Lin Tian dengan gila-gilaan, tetapi efeknya tidak sebaik sebelumnya, atau bahkan sedikit retak. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, itu terlalu lemah, lanjutkan. Terlalu lemah, beraninya Anda mengatakan lemah, Auletian Barat ini telah pergi, dia masih menatap Lin Tian dengan marah, berharap untuk membunuh Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini cara terbaik untuk menggunakan pil, jika tidak, menyerah. Mendengar kata-kata Lin Tian, si Aulei berada dalam cuaca buruk, aku tidak membutuhkannya. Tidak. Maka Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Lin Tian memikat pihak lain untuk menggunakan ramuan saat ini, untuk mematahkan tubuh emasnya. Hari Aulei Barat tidak boleh dilakukan, tetapi juga berteriak kepada orang banyak, semuanya, bersama-sama. Orang-orang berbakat yang siap untuk bergerak tidak bisa menahan diri sampai Lin Tian memberi mereka perintah seperti itu. Hanya orang-orang ini, serangan gila Lin Tian, dan serangannya sangat kuat. Lin Tian tiba-tiba kewalahan oleh metode abadi, dan pedang biru abadi menarik napas, ini sangat menakutkan. Oriental Kingming sudah linglung, apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan cara ini? Jangan khawatir, tidak apa-apa, pedang biru abadi tahu betapa mengerikannya tubuh emas Lin Tian. Pada saat ini, setelah mereka menyerang sebentar, mereka berangsur-angsur berhenti, tetapi ketika publik melihat Lin Tian menertawakan mereka semua tetap tinggal. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, sebaiknya kamu minum beberapa pil dan memberkati mereka. Ini, bagi para jenius ini, adalah ejekan, jadi mereka terlihat jelek satu persatu dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada mereka, apakah Anda tidak setuju? Tentu saja, orang-orang ini tidak setuju, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan menertawakan mereka. Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, cepat, aku akan menunggu. Akhirnya, dia berkata kepada orang lain, kamu bisa menggunakan pil. Orang-orang ini saling memandang, dan Wes Auletian menatap, apakah ada masalah? Tentu saja, orang-orang ini tidak berani melanggar Silai Tian, jadi orang-orang ini mengeluarkan pil satu persatu. Beberapa orang meminum pil, dan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang sama dengan Silai Tian. Lin Tian menantikan untuk mengatakan, ayo, orang-orang. Itu merasa terhina dan terus menyerang, hanya untuk melihat tubuh Lin Tian mulai retak. Ini membuat Lin Tian sangat puas, terus merangsang mereka, lanjutkan. Orang-orang itu melihat itu, terus meningkatkan kekuatan, tetapi hasilnya masih tidak memuaskan. Lin Tian masih baik-baik saja berdiri di sana. Jadi Lin Tian membidik Auletian Barat dan berkata, ayo, mereka terlalu lemah. Ini sangat tulus bagi para jenius ini, tetapi mereka tidak punya cara, terutama Lin Tian berdiri di sana. Mereka telah mencoba segala macam cara, tidak bisa menyakiti Lin Tian.
Jadi orang-orang ini mulai mengajukan permintaan kepada Xiao Tian untuk meminum pil melawan Lin Tian. Puncak api Ao Barat juga berkata kepadanya, "Lei Tian, kamu cepat mengambil dan..." Meskipun Xiao Lei Tian enggan, dia hanya bisa berkedip pada situasi saat ini, "Aku tidak diterima jika memang demikian." Selesai mengatakan, pakaian hari petir Ao Barat ini dan, maka momentumnya melonjak, membiarkan orang yang tak terhitung jumlahnya saat ini semua darah hangat mendidih. Beberapa orang bahkan berharap untuk mengatakan, anak ini tidak berguna. Lihat betapa sombongnya dia ketika dia menunggu. Kupikir aku tak terkalahkan, bukan, Yin Chang, yang tidak jauh, juga bersemangat. Wah, aku melihat bagaimana kamu mati kali ini. Kemudian, orang-orang melihat guntur besar di langit, ledakan menghantam Lin Tian, dan mereka melihat banyak retakan di tubuh emas Lin Tian. Lin Tian melihat retakan di tubuhnya, tetapi sangat senang. Ya, lanjutkan, Xiao Lei Tian terlihat menjanjikan. Tetapi setelah kemanjurannya, tubuh emas Lin Tian hanya sedikit retak di lengan dan tubuhnya, dan yang lainnya baik-baik saja. Ini membuat Lin Tian sedikit tersesat. Tidak, ini masih sedikit buruk. Cuacanya sangat buruk, sehingga dia hampir ingin meludahkan darah. Bab 2044 orang-orang yang hadir, tidak hanya Ao Lei Tian Barat, tetapi juga banyak orang di tempat kejadian akan menghirup darah. Namun, Lin Tian masih berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat kekuatanmu? Siapkan susunan. Ao Lei Barat sangat marah dan berteriak kepada murid-murid Ao Barat di sekitarnya. Kejeniusan keluarga Ao Barat segera menyebar, dan kemudian semua orang mengeluarkan batu aneh dan memegangnya dengan kedua tangan. Pada saat berikutnya, akan ada perbatasan transparan di sekitar Lin Tian, dan Ao Lei Tian Barat berkata dengan dingin, "Wah, jika serangan kita tersebar sekarang, maka serangan kita dapat berkumpul bersama. Artinya, itu akan ratusan kali lebih kuat dari yang baru saja kita miliki." Mendengar ratusan kali, Kaisar Abadi Pedang Biru terkejut, dan Yin Chang menarik napas. 100 pembunuhan Xiao. San Xiumen di sekitar juga terkejut, beberapa dari mereka tidak berani mengatur saluran, mengerikan. Ini adalah akhir dari bocah sombong itu. Saat ini, banyak orang mengira Lin Tian sudah selesai, tetapi Lin Tian tiba-tiba bersemangat, dia menertawakan orang-orang itu dan berkata, "Cepatlah. Aku ingin mati, aku akan memberimu tumpangan," katanya. Pada saat berikutnya, semua serangan orang-orang ini berkumpul di batu aneh itu, dan kemudian melalui batu, semuanya terkonsentrasi di perbatasan. Perbatasan ini mengeluarkan tekanan yang kuat, tubuh emas Lin Tian mulai retak. Berderak, ketika lapisan pertama tubuh emas dihancurkan, Lin Tian tiba di sebuah bintang, tetapi yang membuat Lin Tian tertekan adalah lapisan kedua dari tubuh emas utuh muncul. Ketika mereka dibutakan, mereka penasaran bagaimana ada tubuh emas. Lin Tian dengan hati-hati melihat reinkarnasi melawan langit berikutnya dan menemukan bahwa tubuh emas akan dipatahkan 9 kali, dan hanya setelah 9 kali, ia akan mencapai Raja Abadi Bintang 9. Tetapi hal yang paling menyakitkan bagi Lin Tian adalah 9 lapisan tubuh emas lebih kuat dari 1. Jika Anda ingin mematahkan tubuh emas ke-9, Anda harus menemukan jenius tingkat dewa. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Ao Lei Tian Barat meminta mereka untuk menyerang Lin Tian lagi, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh emas kali ini tidak dapat dipatahkan. Bahkan Kaisar Abadi Pedang Biru di satu sisi bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melakukan ini? King Ming Timur juga ingin tahu, dan bahkan mulai bergumam, itu bukan orang lagi. Yin Chang bahkan lebih gila, ini mengerikan. Lin Tian tidak bisa menahan senyum dan menatap orang-orang itu dan berkata, "Menyerah, kamu tidak bisa mematahkannya." Xiao Lei Tian tidak mau, atau membiarkan semua orang meningkatkan kekuatan, tetapi hasilnya sama, tidak peduli bagaimana mencobanya tidak berguna. Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan berkata, "Lupakan saja, jangan buang waktu." Setelah itu, Lin Tian menyentuh perbatasan dengan satu tangan, dan kemudian perbatasan menghilang, tetapi kerumunan tidak menanggapi. Lin Tian memandangi orang-orang itu dan bertanya, apakah ada orang kuat lainnya di keluarga Xiaomu? Para jenius itu membosankan satu persatu, mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan Xiao Lei Tian juga menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan memakanmu." Ao Lei Tian Barat berpikir kembali dan berkata dengan dingin, "Wah, apakah kamu masih ingin menantang tetua Ao Barat kita?" "Ya, lebih baik." Lin Tian menertawakan Xiao Tian, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka." Selesai mengatakan, Ao Lei Tian Barat memimpin jalan di depan, dan Ao Huofeng Barat ragu, "Lei Tian, apakah kamu di sini? Bawa dia ke Liga Presbyterian dan tunjukkan kepada mereka kekuatan pendahulu mereka." Ao Lei Tian Barat itu ingin melihat Lin Tian dikalahkan saat ini, jadi dia berkata langsung. Mendengar ini, puncak api Xiao menjadi serius. Ini tidak benar. "Apakah kamu punya cara lain?" Ao Lei Tian Barat bertanya, dan puncak api Ao Barat tidak bisa berkata-kata.
Melihat bahwa dia tidak bertentangan, Xiao Tian terus memimpin, sementara para jenius itu mengawasi dan mengawal Lin Tian dan yang lainnya. Ketidakkekalan Yin itu kemudian terus mengikuti diam-diam, tetapi King Ming Timur sebenarnya beberapa kekhawatiran, juga melihat Kekaisar Abadi Pedang Biru untuk bertanya, ini telah pergi, tidak akan keluar. Apa yang kamu takutkan ketika ada orang dewasa? Pedang Biru Abadi melihat ke putih, tetapi King Ming Timur masih sedikit khawatir. Adapun Lin Tian, dia menantikan untuk bertemu dengan beberapa orang tua yang galak, jadi dia sangat senang. Kebahagiaan ini, di mata keluarga Siox, bukan untuk menganggap mereka serius, jadi orang-orang ini bergumam dan bersumpah satu persatu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Dengan cara ini, setelah sekian lama, mereka datang ke keluarga Ao Barat, dan kunjungan Lin Tiansan menarik perhatian seluruh keluarga Ao Barat, membuat banyak orang keluar kemana-mana. Ketika orang-orang ini mendengar narasi para jenius itu, mereka semua bertanya-tanya siapa Lin Tian, dan bahkan datang ke sini untuk membuat masalah. Wes Aulei Tian bahkan datang ke sebuah menara tinggi dan berkata dengan hormat, "Penatua, seseorang ingin menantangmu." Kemudian cahaya menara berikutnya menyala, dan seorang lelaki tua keluar, mengenakan jubah ungu dan dua tangan saling membelakangi. Melihatnya, Xiao Tian segera berkata dengan hormat, "9 tetua." Ini disebut 9 tetua orang yang dicurigai untuk melihat orang yang hadir. Apa yang terjadi? Wes Aulei Tian menjelaskan masalah ini sekali, dan akhirnya menunjuk ke Lin Tian, "Itu dia, aku ingin menantangmu." 9 tetua menatap Lin Tian dengan aneh, "Wah, kamu adalah bintang abadi, kamu ingin menantangku?" "Ya, tapi kamu terlalu lemah, biarkan beberapa orang kuat datang." Kata-kata Lin Tian membuat 9 tetua terlihat jelek. "Wah, apakah kamu tahu siapa aku?" 9 tetua bertanya, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin tahu siapa Anda, aku hanya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku." Ini, biarkan beberapa orang tua di menara, segera tidak senang, beberapa masih di sana bergumam, "Siapa bocah ini, begitu sombong. Sungguh makhluk hidup, apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Siox kita kosong?" 9 tetua segera mendapatkan kembali martabat mereka dan berkata, "Aku lemah, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku." Setelah itu, cahaya biru 9 tetua berkedip, dan kemudian sidik jari biru besar muncul di depan Lin Tian dan memukulnya dengan keras. Tapi tubuh emas Lin Tian langsung menahan semua serangan dari pihak lain, sementara dia sendiri tidak punya apa-apa. 9 tetua dan orang-orang di menara terkejut, beberapa orang masih bertanya-tanya, tidak ada alasan, dia hanya Raja Abadi. Tidak juga, bagaimana mungkin makhluk abadi begitu kuat? Semua orang bertanya-tanya, dan tetua 9 juga tertarik dengan keterampilan Lin Tian, jadi dia mengerutkan kening, "Wah, apakah kamu punya senjata ajaib?" "Dagingku?" "Bukan." Lin Tian saling tersenyum, dan 9 tetua berkata dengan dingin, "Apakah kamu menertawakanku?" "Apa yang kamu tertawakan?" Lin Tian tidak berpikir begitu, tetapi 9 tetua berkata, "Kamu menghina ketidaktahuanku. Dalam hal ketidaktahuan, kamu benar-benar bodoh, kalau tidak kamu akan membunuhku." Lin Tian terus dengan sengaja merangsang tetua dan mereka yang sombong di menara.